Berjumpa kembali dengan SM Cerita Data. Kali ini kita akan membahas bagaimana memperoleh flag status kemiskinan pada data Susenas tahun 2023. Setiap tahun BPS melakukan rilis data kemiskinan yang terdiri dari status kemiskinan ataupun angka kemiskinan berdasarkan daerah tempat tinggal ataupun klasifikasi desa. Kita mencontohkan menggunakan data Susenas Provinsi Jambi. Kita peroleh bahwa kemiskinan pada posisi Maret 2023 itu sebesar 7,58%. Hal yang perlu kita lakukan untuk memperoleh flag kemiskinan, status kemiskinan adalah dengan melihat garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Garis kemiskinan perkotaan Provinsi Jambi itu mencapai Rp699.123. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenai membuka file blok Susenas blok 43 ya, yang kita gunakan dalam hal ini seperti ini tampilannya. Jadi di dalam blok 43 itu terdiri dari beberapa variabel, hanya ada 20 variabel yang merupakan ringkasan dari blok yang lainnya. Yang perlu kita perhatikan yaitu adanya rincian 105 terkait dengan klasifikasi desa atau daerah tempat tinggal. Kemudian ada variabel kapita yang merupakan pengeluaran per kapita selama sebulan. Kemudian juga ada bobot individu yang nantinya akan kita gunakan dalam proses perhitungan. Perhatikan kembali bahwa untuk memperoleh flag miskin yang akan digunakan adalah garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Jadi tidak menggunakan garis kemiskinan total, tapi yang digunakan adalah garis kemiskinan perkotaan dan garis kemiskinan pedesaan. Jadi artinya kedua wilayah tersebut dibedakan menurut garis kemiskinannya. Untuk di perkotaan, garis kemiskinannya mencapai Rp699.123, sementara di pedesaan mencapai Rp552.720. Yang perlu kita lakukan, klik transform, kemudian klik compute, kemudian kita membuat suatu variabel, yaitu variabel miskin atau status kemiskinan, yang merupakan akan menjadi variabel baru yang menjadi penanda rumah tangga ini atau individu ini masuk ke dalam kategori miskin atau tidak. Yang pertama kita kasih kode 0 untuk menandakan bahwa 0 itu tidak miskin. Jadi kita kasih kode 0. Mengapa demikian? Karena untuk sebagai batasan yang membedakan antara miskin tidak miskin. Kemudian kita klik OK saja untuk membentuk suatu variabel baru terlebih dahulu. Kita bisa perhatikan seperti itu. Di variabel view-nya akan terbentuk variabel baru namanya status miskin. Kemudian untuk kategori berikutnya kita akan menghitung kategori 1, yaitu mereka yang masuk ke dalam status miskin, yaitu seperti tadi kita sebutkan sebelumnya, status miskin dibedakan menjadi dua, yaitu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Jadi garis kemiskinan di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan itu berbeda. Kita ulangi lagi, compute, kita bikin kode 1 dengan syarat, kita klik if, kemudian kita klik tadi syaratnya apa? 105 itu klasifikasi daerah tempat tinggal atau klasifikasi desa. 105 itu sama dengan 1, ayat 1 itu perkotaan, kedua itu adalah pedesaan, dan yaitu pengeluaran per kapitanya itu kapita kurang dari 699.123. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Klik OK saja.
Berikutnya untuk daerah pedesaan. Kita klik kode 1, kemudian kita 105-nya kita ganti dengan kode 2 yaitu pedesaan. Kemudian tadi garis kemiskinannya kita rubah juga sebesar Rp552.720. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK, maka akan terbentuk variabel baru melanjutkan variabel itu tetap di variabel status miskin. Kita lihat sudah terbentuk variabel baru status miskin. Kita bisa lihat isiannya seperti apa. Isiannya pasti akan adanya kode 1 atau 0. Oke, itu akan terbentuk seperti ini. Ada kode 1 maupun 01, yaitu rumah tangga yang termasuk kategori miskin. 0 ada rumah tangga tidak miskin. Untuk memperjelas untuk variabelnya, kita bisa melakukan variabel lebih lengkap dalam label. Kita contohkan di sini, yaitu menggunakan status kemiskinan sebagai nama labelnya. Kemudian value itu labeling dari kode tadi. 1 miskin, 0 tidak miskin. Seperti di penjelasan pada pembentukan variabel. Silahkan tambahkan dan klik OK. Dengan demikian akan terbentuk secara jelas adanya label dan value dari variabel status miskin. Jangan lupa data Susanas itu adanya penimbang. Penimbang di sini menggunakan penimbang individu karena kita sudah melakukannya dalam bentuk per kapita. Perhatikan, kita klik analyze untuk bentuk tabel, kemudian custom tabel, kemudian pilih status miskin sebagai variabelnya. Bisa kita menghitung totalnya juga, tambahkan total. Kemudian untuk memperoleh informasi persentasenya, kita bisa menambahkan persentase 2 digit desimal dengan format seperti biasa. Kita klik OK saja, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah sama dengan yang dirilis oleh secara resmi oleh Badan Pusat Statistik. Kita lihat penduduk miskin mencapai 7,58%. Kita lihat hasilnya, bandingkan dengan yang dirilis, apakah sama? Kita lihat hasilnya sama, yaitu 7,58% pada Maret tahun 2023 dengan jumlah total penduduk miskin mencapai 280.682 orang. Seperti itu. Kita bandingkan hasilnya sama persis. Artinya kita bisa, kalau Anda melakukan analisis lebih dalam, misalkan membentuk profil penduduk miskin ataupun analisis regresi lainnya dalam penelitian Anda, silahkan bisa menggunakan flag status miskin yang ada dari hasil pengolahan seperti ini. Biasanya akan digunakan dalam penelitian-penelitian lebih lanjut maupun dalam melakukan analisis profil dan sebagainya. Kita pun bisa membandingkan bagaimana jika mengecek bahwa jika dipilah menjadi berdasarkan klasifikasi daerah, yaitu menggunakan klasifikasi tempat tinggal, yaitu perkotaan dan pedesaan, yaitu rincian 105, kita bisa meyakinkan bahwa hasil flag kita, hasil pembentukan variabel status kemiskinannya itu juga sudah benar sesuai. Kita bandingkan, satu itu di perkotaan 10,19%, oh betul. Kemudian di pedesaan 6,28% betul, sesuai dengan hasil rilis. Berikutnya di totalnya tadi sudah sesuai 7,58.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk penelitian Anda ataupun membentuk analisis profil ataupun dalam analisis-analisis lainnya, sehingga terbentuklah suatu variabel status kemiskinan dari data Susenas tahun 2023. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.